Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita kembali melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita, di mana pada pertemuan ini materi kita ini berkenaan dengan format kegiatan BK. Artinya format kegiatan BK ini lebih mengacu kepada bagaimana kegiatan pelayanan BK itu dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai macam format kegiatan sesuai dengan situasi dan kebutuhan layanan yang akan dilakukan. Nanti akan dibahas ada beberapa format dari kegiatan BK. Yang pertama itu format individual, yang kedua format kelompok, yang ketiga format klasikal, yang keempat format lapangan, yang kelima format jarak jauh, dan yang keenam adalah format kolaboratif. Silakan disimak penjelasan Ibu berikut ini. Oke, tunggu sebentar ya. Kita baik. Jadi ada 6 format dalam pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling. Individual, kelompok, klasikal, kolaborasi, dan format lapangan, terakhir format jarak jauh. Jadi formatnya lebih kepada pola kegiatan yang diselenggarakan. Jadi pola pelayanan BK itu di sekolah. Yang pertama adalah format individual. Format individual itu adalah format kegiatan BK yang melayani peserta didik secara perorangan. Jadi secara individu. Jadi masing-masing siswa datang untuk mendapatkan layanan secara perorangan. Jadi ini lebih kepada konseling antara satu orang konselor dengan satu orang klien secara face to face. Tentu dibahas tentu permasalahan pribadi yang dialami oleh klien ataupun siswa di sekolah. Tidak hanya siswa yang bisa memanfaatkan ini, guru pun sebagai guru mata pelajaran ataupun stakeholder lainnya di sekolah bisa memanfaatkan layanan konseling dalam format individual. Ini biasanya kalau dalam layanannya ini layanan konseling individual. Jadi karena dia dilakukan secara individu, itu satu orang klien, maka dia disebut sebagai format kegiatan individual. Nah, layanannya salah satunya adalah layanan konseling individual. Nah, yang kedua adalah format kelompok. Nah, format kelompok yaitu format kegiatan BK yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. Jadi, tidak satu konselor atau satu klien, tapi ini kegiatannya melibatkan beberapa orang dalam satu kelompok, bisa dari 9 sampai 10 orang. Tujuan kegiatan ini adalah agar terbentuknya kemampuan berinteraksi, kemudian berkomunikasi, dan juga toleransi sesama anggota kelompok atau khususnya peserta didik di sekolah. Jadi cakupan kegiatan itu dilakukan secara berkelompok dalam bentuk layanannya itu, kalau dalam setting layanan itu layanan bimbingan kelompok dan juga layanan konseling kelompok. Selanjutnya ada juga format kegiatan selanjutnya, yaitu format kegiatan klasikal. Nah, yang namanya klasikal tentu format kegiatannya itu diberikan dalam kelompok secara kelas. Jadi format kegiatan BK yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar. Jadi format kegiatannya itu diberikan kepada satu kelompok rombongan belajar atau satu kelas, masing-masing diberikan bisa masing-masing kelas sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Nah, kalau dari segi layanannya, layanan yang dilakukan untuk yang mengacu kepada format klasikal yaitu adalah layanan informasi secara klasikal,
Kemudian ada juga layanan penguasaan konten, itu juga diberikan secara klasikal. Nah, untuk layanan orientasi, nah, itu kalau seandainya memang akan diberikan untuk pemberian orientasi kegiatan secara klasikal bisa juga diberikan. Atau orientasi itu kan bisa juga dibawa siswa ke tempat atau lokasi yang akan kita perkenalkan. Nah, tidak bisa diberikan secara klasikal kalau ingin diberikan orientasi secara klasikal. Nah, selanjutnya adalah format kolaboratif. Jadi, format kolaboratif ini merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan dengan pihak-pihak yang memberikan kemudahan. Berarti kolaborasinya. Di sana tak kolaborasinya. Misalnya guru, orang tua, atau orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan diri dan juga ataupun masalah peserta didik. Nah, untuk format kolaboratif ini, biasanya format ini kita laksanakan dalam upaya untuk membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan melibatkan orang-orang tertentu yang berkooperasi dalam membahas ataupun mencarikan solusi dalam mengatasi permasalahannya. Artinya dibangun komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan klien. Sehingga dengan komunikasi yang kita bangun, sehingga diharapkan nantinya ada jalan keluar yang terbaik dan solusi yang terbaik dan tercapainya tujuan yang baik untuk kepentingan peserta didik atau klien nantinya. Nah, selanjutnya format setelah kolaboratif, format lapangan. Nah, format lapangan yaitu format kegiatan BK yang melayani sejumlah seseorang ataupun sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan. Artinya kegiatan yang dilakukan itu akan dilaksanakan di tempat yang suasananya lebih terbuka dan tidak menggunakan ruangan seperti aula, ruangan pertemuan, bisa itu lapangan dan sebagainya. Nah, hal ini tergantung juga pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatannya. Biasanya format kegiatan ini dilaksanakan apabila peserta layanan melakukan kegiatan keluar kelas atau keluar ruangan dalam rangka mengakses objek-objek tertentu yang menjadi isi layanan. Misalnya seperti kita memberikan layanan orientasi, mungkin kita ingin memperkenalkan objek-objek atau lokasi-lokasi tertentu yang akan diorientasikan ke siswa. Nah, kita bisa menggunakan format lapangan. Artinya kalian melakukan kegiatan di lapangan. Orientasi pun sebenarnya itu merupakan bagiannya. Jadi diajak berkunjung misalnya ke museum atau ke laboratorium. Nah, dengan menggunakan format lapangan ini diharapkan kehadiran siswa itu akan semakin mudah dikelola dengan baik. Jadi dengan kita ajak ke lapangan, harapannya siswa itu lebih bisa mengenal hal-hal itu secara detail dan juga nanti bisa bermanfaat juga dalam mereka mendapatkan pengalaman dalam menginformasikan dan membuat laporan kegiatan. Nah, selanjutnya format yang terakhir adalah format jarak jauh. Yaitu format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat, sarana elektronik, dan e-counseling. Tujuan dari format ini adalah untuk memudahkan konselor dalam pengentasan masalah klien. Sehingga diharapkan permasalahan klien dapat dientaskan sesegera mungkin. Nah, untuk format dari jarak jauh ini, di mana kegiatan pelayanan BK bertujuan untuk memudahkan konselor dalam pengentasan masalah klien yang lebih cepat. Artinya tidak harus dilakukan dengan tatap muka, tapi juga bisa dilakukan secara video call ataupun melalui jaringan media sosial lainnya seperti Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Jadi ini lebih mengarah kepada format kegiatan yang e-counseling. Jadi sehingga memudahkan memberikan layanan kapanpun di dimanapun. Nah, pada saat ini format jarak jauh sudah banyak digunakan oleh konselor untuk membantu kliennya. Ini merupakan salah satu kemudahan dalam melaksanakan pelayanan konseling bagi individu yang membutuhkan bantuan. Jadi, format jarak jauh ini tetap mengikuti etika juga.
Hanya saja dalam proses pelaksanaannya tempatnya itu secara jarak jauh dan berbeda. Nah, itu dia terkait dengan materi kita pada hari ini. Artinya pelayanan BK itu tidak hanya dilaksanakan dalam satu model saja, format saja, dalam satu arahan saja, tapi juga bisa dengan berbagai macam format, konseling individual, konseling kelompok, kemudian dengan format lapangan, jarak jauh, kolaboratif. Artinya di format kolaboratif, guru mata pelajaran bisa itu berkontribusi nantinya dalam membantu memberikan solusi, kemudian mendiskusikan apa saja jalan keluar, solusi terbaik kalau ada permasalahannya terkait dengan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja materinya hari ini. Semoga bermanfaat. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.